Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada waktu saudara menyanyi indahnya kota mulia, itu Yerusalem baru, apakah saudara sungguh-sungguh tertarik terhadap keindahan kota itu, keindahan kehidupan di dalam kerajaan surga di langit baru, bumi baru nanti. Surga itu bukan sekedar suasana. Sebab Alkitab mengatakan kita akan memperoleh tubuh kebangkitan seperti kebangkitan Yesus. Kita akan makan minum bersama-sama dengan Dia. Surga memang suasana juga. Tetapi suasana tidak akan pernah terbentuk atau terbangun tanpa sarana. Bagaimana ada suasana tanpa sarana? Itu yang saudara harus perhatikan. Kalau kita memperhatikan janji Allah kepada Abraham terhadap suatu negeri, tentu Allah tidak berdusta dan tentunya Allah tidak memberi gambaran yang tidak dipahami oleh Abraham. Ibrani pasal 11 mengatakan Abraham melihat dari jauh kota itu dan melambai-lambai. Tentu ini bukan melihat dengan mata jasmani saudara, tetapi dengan mata iman dan bisa mata penglihatan. Kalau kita percaya Yesus itu bangkit dengan tubuh fisik, dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama dengan Dia, maka surga bukan sekedar suasana. Suasana tidak akan terbangun tanpa sarana. Abraham memiliki konsep, dan konsep itu juga Allah yang membentuk di dalam pikirannya. Sesuai dengan pemahaman Abraham pada waktu itu, sebuah negeri. Dan konsep itu tetap abadi. Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan tempat, bukan sekedar suasana. Suasana terbangun dari tempat tersebut, saudara. Saya sudah mendengar beberapa teolog yang mengatakan bahwa surga itu suasana saja. Ini tidak tepat, saudaraku. Ya. Coba kita renungkan bagaimana Rasul Paulus dan orang-orang Kristen mula-mula yang berani bertaruh, ya, menyerahkan hidup mereka demi Tuhan dan pengharapannya terhadap kerajaan surga. Rasul Paulus berulang-ulang berkata, saudaraku, mengenai kemuliaan kerajaan surga tersebut. Petrus malah mengatakan bahwa seluruh pengharapan kita harus ditaruh pada penyataan kedatangan Tuhan. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Dan ayat sebelumnya, ayat 3 dan keempat, ya, jelas Petrus berkata, jelas sekali Petrus berkata, ada harta abadi yang tersimpan. Itu bukan misteri,
kumpulkan harta di sorga. Bukan misteri, sesuatu yang real. Nah tentu bicara soal Matius 6 mengenai harta, ini jangan dipahami sebagai emas dan perak, saudara. Ya, itu bicara mengenai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan dari kehidupan yang berkenan di sini, kita akan memperoleh harta abadi yang karenanya Yesus berkata kamu akan mendapat 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan. Apa yang kamu tinggalkan? Kecuali pasangan hidup ya. Saya pernah menjelaskan ini ya, secara khusus ketika menjelaskan mengenai surga. 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan. Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan, ya kalau bicara kerajaan tentu pemerintahan dengan segala sarana kehidupan, bukan sekedar suasana. Kalau surga itu sebuah misteri, saudaraku, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita bahwa itu misteri yang kamu tidak tahu dan tidak perlu tahu. Tapi Abraham tahu itu negeri, itu pemerintahan, itu kerajaan, saudara. Untuk tujuan akhir hidup di mana kita harus mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas, tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Belum lagi saudara, jelas ketika Tuhan menciptakan bumi ini dalam keadaan yang sungguh amat baik. Sudah sungguh amat lagi. Wahine tov meot. Ini pattern, ini pola yang sempurna, saudara. Jadi kalau Henok diangkat Tuhan, Elia diangkat Tuhan, Musa diangkat Tuhan, dengan fisik, tubuh fisik, physically, itu bukan dibawa ke suasana, tapi memang di sebuah tempat. Memang di sebuah tempat. Lalu bicara mengenai tahta, ini tempat khusus. Paulus pernah mendapat penglihatan melihat tahta itu bukan bukan sekedar suasana, tapi sarana ada. Apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik ini, tentu amat baik untuk ciptaannya yang disebut manusia. Yang sungguh amat baik ini yang sudah rusak karena dosa, disediakan kembali oleh Allah. Nanti di langit baru, bumi baru, 100 kali lipat. Saya bicara ini bukan kita itu ambisius untuk memperoleh sarana. Cinta kita kepada Tuhan lebih dari sarana apapun. Ya saudara, kita bukan monyet yang hidup dari buah-buahan, khususnya pisang, yang bertengger dari dahan ke dahan, bergelantungan dari dahan ke dahan. Kita manusia yang perlu rumah, kita mengenal keindahan, estetika, kita mengenal musik, mendengar musik itu indah, melihat pemandangan alam, paduan antara warna laut, hutan, gunung, langit, mega putih yang berarak. Itu keindahan yang Allah sudah pernah ciptakan di bumi ini, yang dikatakan sungguh amat baik, dan Tuhan akan ciptakan lagi nanti, disiapkan oleh Tuhan. Ya masalahnya Bapak Ibu, seberapa kita betul-betul merindukannya. Kalau saudara berkata, oh itu hanya suasana dan misteri, itu para teolog-teolog yang setelah
terbiasa membuat rumusan-rumusan yang mesti logis dan sistematis, hilang atau habis akal di sini. Tetapi pewahyuan ini benar Alkitab tunjukkan. Ini belum lagi penjelasan yang lain yang selama 30 lebih saudaraku penjelasan mengenai surga. 32 atau 30 berapa pertemuan. Tentu tidak cukup. Saya jelaskan dalam waktu 5-10 menit ini. Nah, yang penting begini. Saudara merindukan tempat itu tidak? Jujurnya saya dulu tidak. Tapi saya tidak ingin masuk neraka. Tapi saya tidak merindukan surga. Dan sebenarnya ini keadaan orang tersesat. Orang yang lupa pulang. Orang yang tidak tahu di mana rumahnya. Sudah bisa dipastikan orang yang tidak merindukan rumah Bapa itu terikat dengan sesuatu. Saya mengerti kita pasti terikat dengan anak-anak, dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Tentu. Tetapi kalau kita memiliki keterikatan dengan Tuhan secara patut, ya, kita pasti merindukan kerajaan surga. Pasti, saudaraku. Kalau Alkitab berkata kita ini mempelai wanita, Yesus mempelai pria, yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Mempelai. Dari dulu juga namanya mempelai itu kekasih, dirindukan. Kalau kita sampai tidak merindukan mempelai kita, mempelai pria maksudnya, ada selingkuhan. Dan itu yang pernah saya jalani walaupun saya sebagai pendeta, guru atau dosen sekolah tinggi teologi, bahkan pimpinan sekolah tinggi teologi. Jujurnya saya tidak merindukan surga. Tapi saya tidak ingin masuk neraka. Tetapi di dalam kemurahannya Tuhan masih memberi kita kesempatan, saudara, untuk dipulihkan, untuk diperbaiki. Dan sering saya katakan salah satu yang paling kuat, ya, paling kuat membuat kita tidak merindukan Tuhan dan kerajaannya adalah kewajaran hidup. Ya jangan tanyalah kalau orang hidup dalam kelakuan amoral ya, yang jahat. Ya pasti mereka tidak ingin masuk surga, bahkan masuk neraka pun tidak peduli. Tapi orang-orang baik ini masih peduli jangan masuk neraka, tetapi tidak merindukan surga. Karena belenggu ikatan dunia, saudara. Coba jujur saja, saudara kalau tidak benar-benar merindukan Tuhan Yesus, saudara tidak layak bagi Dia, tidak layak. Sebenarnya kekristenan itu menarik kita dari dunia, menceraikan kita dari dunia, menjadikan kita orang asing di bumi. Nah, seberapa kita memiliki naluri sebagai musafir atau orang asing? Iblis telah sukses selama berabad-abad dengan kecerdikannya membuat banyak orang Kristen telah kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Ya, lihat hidupnya Paulus. Kalau disuruh memilih mati atau hidup, dia ingin ketemu Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 7 dan 9 sampai 10.
Jelas. Sampai-sampai dia berkata, kalau ada anak gadis yang belum menikah, ndak usah menikah. Kalau kamu belum menikah, kamu contoh aku. Begitu dia memiliki kerinduan terhadap kedatangan Tuhan, maka ia bisa disebut sebagai eskatomania. Orang yang maniak terhadap kedatangan Tuhan. Ia merindukan kedatangan Tuhan. Kita harus menguji diri seberapa kita benar-benar merindukan Dia. Sering kita hanyut dengan banyak masalah. Kalau tidak dengan banyak kesenangan, bagi yang dalam tanda kutip dianggap tidak beruntung, hanyut dengan persoalan, dengan kesulitan keuangan, hutang-hutang, tertindas dan lain-lain. Saya mengajak saudara untuk keluar dari keadaan itu. Masih punya hutang, masih banyak masalah, betul, atau saudara masih punya banyak kesenangan, harta berlimpah, tetapi jangan terikat. Kalau saya katakan jangan menyisakan hidupmu, artinya jangan suasana hatimu ditentukan oleh persoalan dunia, apakah itu kesenangan, apakah itu kedukaan. Jangan menyisakan. Jangan saudara menafsirkan kalimat saya ini sebagai berikan uangmu 100% ke gereja. Itu bodoh. Justru Anda tidak boleh begitu. Saudara harus memperhatikan kebutuhan orang tua. Anda jangan jadi beban bagi orang lain, mandirilah. Lihatlah keluarga besarmu, perhatikan masyarakat sekitarmu, termasuk pegawai bawahan. Jangan engkau peras tenaganya, engkau kurangi hak-haknya. Lalu jangan lupa sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan saya taruh di urutan kelima. Ini bukan berarti lalu kita tidak menghormati Tuhan. Tentu dasarnya, prinsipnya, esensi hidup Kristen kita adalah di dalam pimpinan Roh Kudus. Seberapa untuk orang tua, seberapa untuk keluarga besar dan lain sebagainya, harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan prosentase, karena segenap hidup kita milik Tuhan. Ya, kalau 10% itu urusan bangsa Israel yang orientasinya memang masih prosentase, karena 1 dari 12 suku tidak mendapat bagian supaya terselenggara keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Jadi yang 11 memberi persepuluhan. Ini tidak sama dengan jemaat 10.000 atau jemaat 1.000 atau jemaat 500. 10%-nya untuk pendeta. Lah jadi kaya pendeta. Lu bisa menjadi kaya sekali. Bukan begitu. Kalau saudara mau memberi persepuluh, ya tidak salah. Tapi bukan untuk pendeta loh. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya takut juga di situ saudara. Karena sebuah gereja yang otonomi, seorang pendeta sangat berpotensi menggunakan uang sesuka-sukanya tanpa kontrol. Tapi nanti di hadapan Tuhan baru diaudit. Ini uang ini kemana? Kenapa kau beli tanah di situ? Kenapa kau beli rumah di sini? Kenapa kau beli barang semahal ini? Nanti diaudit. Mengerikan bukan? Nah ini kabar baik. Kalau kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kalau seperti saya seorang pendeta juga dipercayai memegang uang banyak orang. Kabar baik, nanti suatu hari ketika hitung-hitungan atau diaudit baru tahu uang itu kemana. Ya, tidak usah bela diri sebab semua kita nanti ada di hadapan pengadilan Tuhan, saudara. Sudah kita tidak mau menoleh ke kanan kiri apalagi ke belakang. Kita mau jalan terus. Pecinta suara kebenaran, saya mengajak saudara untuk merindukan kerajaan surga. Tadi saya katakan bahwa setan telah berhasil
menyesatkan, menyimpangkan mempelai-mempelai wanita ini sehingga menjadi mempelai dunia. Dengan cara apa? Hidup wajar seperti manusia lain. Strategi iblis, ya. Yang pertama dengan kekerasan mau menumpas kekristenan di abad mula-mula. Tidak berhasil. Dia pakai strategi lain. Membuat kaisar-kaisar Roma bertobat. Dan pendeta-pendeta, para pemimpin-pemimpin rohani menjadi terhormat. Yang tadinya pakai baju kulit binatang sekarang pakai sutra. Ya, dengan topi kebesaran, tanda salib, dan lain sebagainya. Dibangunnya gedung-gedung besar, gedung termegah, lebih megah dari rumah, di bawah indahnya istana. Atau bisa sejajar dengan indahnya istana. Ya. Tetapi di situ ada normal baru yang sesat. Akhirnya gereja bukan bergumul bagaimana mengenakan kehidupan Yesus sehingga merindukan Yesus sebagai mempelai pria dan merindukan kerajaan surga. Berkelahi, adu argumentasi, perdebatan doktrin, saling pecat, memecat, usir, mengusir. Ya, saudara. Yang dianggap salah diasingkan sampai tingkat membunuh. Dibunuh, dibakar hidup-hidup. Coba saudara, teologi apa itu? Ini sudah sesat. Dan itu berlangsung selama ribuan tahun. Ribuan tahun. Nah, tanpa melihat sejarah masa lalu yang kelam itu, kita mau memperbaharui. Coba lihat gereja yang termegah di dunia, Hagia Sophia. Hagios itu kudus, Sofa itu hikmat suci. Sekarang jadi masjid Hagia Sophia. Betul? Itu kan sebenarnya tamparan untuk orang Kristen. Itu Allahnya orang Kristen membeli. Itu Allahnya orang Kristen. Bisa buat apa? Kalah kan? Emang. Kristen tuh enggak bener. Allahnya kalah kok. Itu tamparan. Nah, sekarang saya beritahu Tuhan tidak peduli dengan gedung gede, gedung besar, gereja megah. Enggak, Tuhan mau tubuh kita ini jadi gereja. Ini gereja yang sebenarnya. Menjadi mempelai yang akan dijemput oleh Tuhan. Tetapi siapa yang akan dijemput? Yaitu yang merindukan Tuhan. Sekarang saudara merindukan Tuhan tidak? Rata-rata tidak. Saudara sudah mewarisi kekristenan yang telah menyimpang. Saya tidak bicara doktrin macam-macam dah. Coba periksa hatimu, Anda merindukan kerajaan surga tidak? Kalau ini saudara anggap salah juga, saya tidak tahu. Nurani saudara di mana? Nah, Paulus memberi potret seorang anak Tuhan yang benar. Aku rindu memandang Tuhan. Itu saudaraku. Nah, kita belajar berubah, menyadari kesalahan kita masa lalu. Kita sibuk dalam kegiatan pelayanan karena di dalamnya ada agenda kita. Kalau bukan uang, ya harga diri, eksis lah. Dan banyak lagi yang dapat diperoleh. Maka kalau saya katakan ayo tiarap, maksudnya kita mau mengoreksi diri. Yang penting kita jadi mempelai Tuhan yang berkenan. Baru menjadi pendeta, berkhotbah. Pasti Tuhan memberikan inspirasi dari surga yang mengubah dunia. Nah, kalau kita hanya menjalankan sebuah proyek pelayanan,
dengan kegiatan, dengan khotbah-khotbah yang sebenarnya tidak beda dengan para motivator atau khotbah-khotbah para pemimpin agama yang lain atau tokoh-tokoh agama lain atau pembicara-pembicara dari agama lain. Cuman bedanya di Kristen ada Yesusnya dan didasarkan ayat-ayat Alkitab yang telah dikonformisme, disesuaikan dengan keadaan zaman. Yuk kita kembali kepada Tuhan Yesus. Hidupnya yang mulia Tuhan kita, meninggalkan kemuliaan, menanggalkan segala hak. Ya? Tidak bermilik. Tuhan berkata kepada orang yang mengatakan kepadanya, Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Lukas pasal 9. Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Aku miskin loh. Terus terang di dalam hati saya, beberapa waktu yang lalu atau dulu, masih bangga. Saya ini pendeta tapi bukan pendeta miskin loh. Aku punya uang. Aku bisa bantu orang. Oh, aku tidak mendapat gaji seperti pendeta-pendeta lain. Ada kebanggaan di situ. Tapi itu menjadikan saya berdosa dan salah. Sekarang harus belajar berpikir bahwa kita itu miskin. Miskinkin. Sebab segala sesuatu yang kita miliki ini milik Tuhan. Kamu mau punya, kamu mau tidak punya, secara materi ya, punya uang, tidak punya uang, tetap kamu miskin. Kalau kau punya uang banyak, itu milik Tuhan. Kamu nggak punya juga nggak masalah. Kalau kamu bisa memberikan uangmu untuk pekerjaan Tuhan, kamu bukan memberi loh Eras, kamu hanya menyalurkan, kamu bendahara. You are not the owner. Kamu bukan pemilik. Malu kita, saudara. Kita merasa berjasa. Nah, sekarang kita mau berubah. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki milik Tuhan. Dan kalau kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu kita hanya menjadi kasir. Nah, celaka orang yang punya banyak, artinya punya uang banyak, kaya. Potensi korupsi itu besar. Saya ini bicara bukan supaya orang kaya memberi uang ke sini, ke GSKI. Bukan. Tapi supaya saudara jangan nanti di hadapan Tuhan baru menyesal. Kamu telah menggelapkan milik Tuhan begitu banyak dalam hitungan nominal angka manusia. Tapi itu berarti bagi orang lain. Tapi kamu hambur-hamburkan untuk keinginanmu sendiri. Kalau untuk kepentinganmu, kepentingan keluargamu tidak terbatas. Tapi untuk orang lain kamu begitu perhitungan. Coba kalau anakmu menikah, berapa miliar? Tapi kau pernah pikir nggak banyak anak-anak tidak bisa kuliah? Akhirnya anak gadis cantik-cantik jadi pelacur. Maaf agak kasar ini. Jadi PSK. Pemuda-pemuda yang tadinya mestinya jadi insinyur, dokter, jadi copet, penjahat, dan bisa melakukan banyak kejahatan lain. Mestinya kita bisa menghindarkan mereka dari neraka dengan uang kita. Ini sekali lagi saudara jangan pikir saya sedang minta uang kolektor. Tidak, supaya saudara mengerti bahwa saudara harus mengerti kehendak Tuhan dan mengelola uang harta saudara secara benar di hadapan Tuhan. Bahkan untuk saudara yang tidak mau diajak pulang ke surga, Anda tidak mau berubah maksud saya. Kalau sekarang masih belum terlalu tertarik dengan surga, masih hidupnya belum benar, ya kita belajar bertahap. Tapi punya komitmen. Kalau Anda tidak punya komitmen berarti Anda tidak menghormati Tuhan. Saya sarankan dengan rendah hati dan lemah lembut, dengan tulus, jangan memberikan uang ke gereja ini. Anda melihat nomor rekening gereja, Anda tidak perlu perhatikan. Jangan.
Karena uang Anda itu tidak layak untuk Tuhan. Saya berbincang-bincang dengan seseorang dan sampai pada satu kesimpulan, kenapa ya banyak orang kaya makin pelit. Bahkan tidak memberikan uang untuk Tuhan secara patut. Jawabnya sederhana, uang dia itu nggak layak. Maka Bapak Ibu Pendeta yang mendengarkan khotbah ini, jangan ngiler. Ya, jangan tertarik dengan orang kaya yang banyak uang, lalu ketika Anda bertemu dengan dia, lalu Anda berharap suatu hari akan membantu. Itu saya dulu begitu. Sekarang kita mau berubah. Tuhan lebih besar dari siapapun. Ada ribuan orang kaya seperti orang ini yang lebih layak uangnya untuk Tuhan. Atau saudara tidak kaya, Anda hanya punya beberapa lembar rupiah, tetapi itu lebih layak untuk Tuhan. Dan ketika saudara mempersembahkan dengan hati tulus, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan. Tetapi kalau saudara tidak memiliki uang cukup di masa pandemi COVID-19 ini, jangan merasa berdosa tidak memberi persembahan. Dalam nama Yesus tidak ada belalang pelahap dan kutuk turun atasmu karena memang keadaanmu sulit. Justru engkau yang harus mendapat uluran tangan dari saudara-saudara yang mampu. Dan gereja harus mampu memobilisir orang-orangnya yang mencintai Tuhan untuk mengulurkan tangan bagi saudara-saudara yang tidak mampu. Ya Tuhan tahu apakah ini sebuah pencitraan, tebar pesona atau sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara bisa menyisihkan uang saudara, saudara transfer dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka persembahanmu harum, harum saudara. Persembahanmu halal. Tapi orang yang hatinya bengkok, yang terikat kekayaan, tidak merindukan kerajaan surga dan memang tidak berniat berubah, ia bukan hanya tidak layak untuk Tuhan, uangnya pun haram. Saudara, kita harus berani memindahkan hati kita di kerajaan surga. Di Lukas 12 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya tentu yang akan ditambahkan adalah hal-hal yang bernilai kekekalan. Mengapa? Sebab ayat yang berikutnya, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan itu. Indahnya kota mulia. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini bukan berarti secara harafiah saudara mengatakan melakukan hal ini. Artinya jangan terikat seperti pernyataan Tuhan Yesus kepada orang kaya di Matius 19. Kalau ini di Lukas 12 ayat 32 dan 33. Kalau di Matius 19 Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan kamu akan menerima harta di surga. Berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. 100 kali lipat tentu itu keberadaan dunia yang akan datang dengan keadaan yang sempurna. Tapi biasanya teolog tidak mau kalah, dia berkata, oh itu hanya figuratif. Itu hanya kiasan. Jangan debat dengan orang-orang itu. Saudara saja lihat hidupnya. Dan kepada teolog seperti itu, cobalah kamu berbicara kepada Tuhan. Jangan hanya berbicara dengan dosen dan buku-buku di perpustakaan. Temuilah Tuhanmu dan temukan apa yang Allah kehendaki untuk kau ketahui, supaya jangan menyesatkan jemaat. Saudaraku sekalian, gereja telah
diasuh oleh dunia karena melakukan kompromi-kompromi. Tanpa disadari kuasa gelap yang cerdik di setiap zaman selalu memiliki manuver-manuver yang membuat orang-orang Kristen tidak memiliki kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Ini yang ditakutkan Paulus. Seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Gereja mengadakan liturgi kebaktian dengan segala kemegahannya. Dia merasa dia sedang menyenangkan Tuhan. Lihat tuh gereja Hagia Sophia. Jadi rumah ibadah agama lain. Kalau Tuhan disenangkan dengan ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen di tempat itu, Tuhan tidak akan memberikan gedung itu menjadi rumah ibadah agama lain. Jangan kita terikat dengan cara berpikir yang salah. Nah, kita lihat bagaimana orang mengadakan liturgi dan merasa dengan liturginya yang megah, musiknya yang bagus, gedungnya yang artistik, dan kelihatan atau terasa sakral secara psikologi. Di situ Allah hadir. Kalau secara subjektif saudara, subjektif ya, Anda mendatangi gereja-gereja besar dan megah di Eropa, bulu kuduk kita merinding. Kita merasa ada suasana mistik, bukan suasana rohani, mistik. Tapi kalau saudara datang ke kampung-kampung kecil dengan gereja yang hanya berbilik, atapnya seng, kalau hujan begitu berisik, tidak ada air condition yang terbuka beberapa bagian supaya angin bisa masuk. Kursinya tanpa sandaran, hanya papan yang ditopang oleh kayu. Tapi di situ ada hadirat Allah yang hadir. Juga saudara di rumah. Saya mendengar ada satu jemaat yang bapak rumah tangganya dengan tertib menyuruh istri anak-anaknya berpakaian rapi duduk di depan kebaktian mengikuti gereja suara kebenaran Injil ini. Apa yang sedang kita lakukan melalui Truth ID ini, saudara? Allah pasti hadir di situ. Bukan sambil duduk dengan celana pendek, kaos oblong, di depannya ada biji mete, kacang, teh manis atau kopi sambil nyurucup, ikuti kebaktian. Kurang ajar. Orang begini kurang ajar. Mesti dengan sikap hormat, saudaraku. Saya saja punya pakaian yang sudah saya taruh di samping ranjang. Kalau saya mau berlutut setiap saat saya pakai dulu pakaian. Saya berlutut. Ya memang sebenarnya Tuhan tidak lihat pakaian kita, betul. Tapi kita punya nurani secara kejiwaan merasa terganggu, saudaraku. Nah, itu juga bahasa jiwa atau batin kita yang menghormati Tuhan. Kadang-kadang karena saya capek, saya duduk sambil berlutut, tunduk begini sujudnya. Tapi kadang-kadang di dalam suasana tertentu, saya harus turun dari kursi lalu berlutut di bawah. Allah itu hidup. Saya kira banyak orang yang tanpa disadari ada dalam pemilikan kuasa gelap. Ya. Kebaktian tapi Tuhan tidak disenangkan dengan kebaktian itu. Ya. Ayo kita lihat fakta ini dan kita tidak mau terjebak dalam kesalahan yang sama, saudaraku. Biar Anda digubuk reot,
di pinggir hutan, hati yang mencintai Tuhan. Allah hadir di situ. Di rumah saudara yang sempit, dengan senyap saudara menghadap Tuhan, Tuhan hadir di situ. Saudara, seperti yang tadi kita nyanyikan, kurindukan kau hadir. Tuhan pasti hadir, saudaraku. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Tuhan pasti hadir. Ia tidak akan meninggalkan saudara. Tapi kalau saudara tidak merindukan Tuhan dan tidak ingin pulang ke surga, engkau akan diasuh oleh dunia. Engkau akan menjadi mempelai dunia. Mengerikan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, teman-temanku yang mendengarkan khotbah ini. Saya bukan orang sempurna. Catatan hidup masa lalu saya juga belum tentu baik. Tetapi saya serius mengajak saudara pulang. Saya serius mengajak saudara berkemas-kemas. Ayo kita berkemas-kemas. Dunia tidak menjanjikan. Kesenangan uang, kepuasan makan, minum, seks, jabatan, kedudukan, semua terbatas. Kita tinggalkan dunia ini. Semua pecinta suara kebenaran dari semua yang datang dari berbagai latar belakang denominasi. Saya tidak mempersoalkan GSKI atau bukan. Karena itu semua akan kita tinggalkan. Gereja yang sesungguhnya itu hidup kita. Bahkan sekarang saya sudah mulai tidak terlalu pusing dengan GSKI. Yang penting bagaimana kita menjadi gereja yang tidak kelihatan, yang diangkat Tuhan nanti masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Saya percaya inilah saatnya kita mengambil keputusan untuk berubah dengan tulus. Kalau saudara mau bersama dengan saya, ayo kita pulang bersama, kita berubah. Amin.